Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslim dan orang-orang beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan suatu kebenaran, sesuatu yang selama ini sengaja telah disembunyikan dan disesatkan, sehingga akibatnya menjadikan umat Islam Indonesia selama ini jatuh dalam kekafiran. Umat Islam tidak menyadari bahwa mereka selama ini telah tersesat jauh dari jalan Allah. Dan sebenarnya kesesatan itu tidaklah hanya dialami oleh umat Islam saja, tetapi juga dialami oleh umat-umat beragama yang lain. Mereka semua juga telah tersesat dari jalan Allah, di mana salah satu bukti terjadinya kesesatan tersebut adalah terpecah belahnya semua agama Allah menjadi golongan-golongan atau aliran. Itulah sunnah Allah pada setiap agamanya, sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 52 sampai 54. Allah berfirman, sesungguhnya agama tauhid ini adalah agama kamu semua, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Kemudian mereka menjadikan agama mereka terpecah belah menjadi beberapa pecahan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka masing-masing. Maka biarkanlah mereka dalam kesesatannya sampai suatu waktu. Siapakah yang menyebabkan terjadinya kesesatan tersebut? Penyebab sesatnya umat Islam dari jalan Allah itu adalah: 1. Kaum Bani Israel. 2. Para ahli kitab. Dua hal inilah yang selama ini sengaja disembunyikan dan disesatkan kebenarannya dari umat Islam. Selama ini umat Islam memahami bahwa yang disebut dengan Bani Israel itu adalah keturunan Nabi Yakub, karena Israel itu sebutan bagi Nabi Yakub. Maka yang dimaksud kaum Bani Israel yaitu mereka yang sekarang dikenal dengan sebutan bangsa Yahudi. Demikianlah penjelasan yang terdapat di catatan kaki Al-Quran. Untuk itu, marilah kita buktikan kebenaran penjelasan tersebut berdasarkan petunjuk Allah di dalam Al-Quran, sebagaimana diperintahkan Allah di dalam firman-Nya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Nabi Yakub adalah anak dari Nabi Ishak dan cucu dari Nabi Ibrahim, sebagaimana hal ini dijelaskan Allah di dalam firman-Nya. Dan istrinya berdiri, lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya berita gembira tentang kelahiran Ishak, dan dari Ishak akan lahir putranya Yakub. Quran surat Hud ayat 71. Sedangkan Israel adalah nama seorang nabi yang hidup pada masa sebelum Taurat itu diturunkan. Allah berfirman, semua makanan adalah halal bagi Bani Israel,
melainkan makanan yang diharamkan oleh Israel untuk dirinya sendiri sebelum Taurat diturunkan. Quran Surat Ali Imran ayat 93. Berdasarkan firman-firman Allah tersebut, sangat jelas bahwa Israel itu bukanlah sebutan bagi Nabi Yakub. Nabi Israel hidup jauh sebelum Nabi Yakub, di mana pada masa itu sudah terdapat sebutan Bani Israel. Sejak kapankah munculnya sebutan Bani Israel? Allah memberitakan awal munculnya sebutan Bani Israel di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 27-32, di mana berdasarkan firman-firman Allah tersebut, maka Bani Israel itu adalah sebutan bagi keturunan Qabil. Sebagaimana telah menjadi ketetapan Allah bahwa akan diturunkannya Rasul-Rasul Allah dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas atau kitab dari kalangan Bani Israel. Maka berdasarkan keterangan tersebut di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kaum Bani Israel itu pada saat ini adalah bukan bangsa Yahudi, tapi mereka adalah bangsa Arab atau orang-orang Arab, sebagaimana difirmankan Allah di dalam Quran Surat At-Taubah ayat 97. Orang-orang Arab itu lebih sangat kekafiran dan kemunafikannya, dan wajar tidak mengetahui hukum-hukum yang diturunkan Allah kepada Rasulnya. Orang-orang Arab sengaja menyembunyikan dan menyesatkan tentang apa yang dimaksud dengan kaum Bani Israel, karena di dalam Al-Quran Allah banyak memberitakan tentang keburukan, kejahatan, kekafiran, dan kemunafikan mereka. Orang-orang Arab takut apabila umat Islam mengetahui tentang siapakah sebenarnya Bani Israel. Inilah di antara firman-firman Allah yang memberitakan perbuatan kaum Bani Israel. Allah berfirman di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 78-81. Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israel dengan lisan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu disebabkan mereka durhaka dan selalu melampaui batas. Mereka satu sama lain selalu tidak melarang tindakan munkar yang mereka perbuat. Sesungguhnya amat buruklah apa yang selalu mereka perbuat itu. Kamu melihat kebanyakan dari mereka tolong-menolong dengan orang-orang yang kafir. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka sediakan untuk diri mereka, yaitu kemurkaan Allah kepada mereka, dan mereka akan kekal di dalam siksaan. Sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan mengambil penolong orang-orang musyrik. Tapi kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang fasik. Allah memberitakan tentang perbuatan kaum Bani Israel di dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 12 dan 13. Allah berfirman, dan sesungguhnya Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan telah kami angkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Dan Allah berfirman,